Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Salwin Channel berada di SMA Negeri Titian Teras Jambi, mengikuti kegiatan upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2025 SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti. Berikut kita dengarkan sambutan pembina upacara Dr. Hepri Asra Omika MPD, Salwin Channel. Bahwa bangsa kita layak untuk berdiri sendiri tanpa adanya penjajahan atau kolonialisme dari bangsa lain. Dan penggerak dari kebangkitan nasional ini merupakan orang yang berpendidikan. Beliau menempuh pendidikan di Stovia, sekolah kedokteran yang menjadi cikal bakalnya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dari sini bisa kita pahami bahwa pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam tonggak sejarah perjuangan bangsa. Oleh karena itu, Ananda sekalian yang sekarang sedang berada dalam proses pendidikan di sekolah ini, melalui momentum kebangkitan nasional ini, selayaknya Ananda sekalian menyadari bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat bermakna, bukan hanya bagi diri kalian sendiri, namun bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Memang tidak mudah untuk bisa belajar di sekolah dengan sistem boarding school seperti ini. Akan banyak sekali permasalahan, hambatan, rintangan yang Ananda hadapi dalam proses belajar. Jika di rumah Ananda punya kesempatan, punya privasi sendiri, punya kesempatan untuk menyendiri, namun di sini seluruh aktivitas kalian dilakukan secara bersama-sama. Tidak ada ruang bagi kalian untuk menyendiri, belajar sendiri, untuk bisa fokus. Itulah yang menjadi tantangan dalam menempuh pendidikan di sekolah berasrama. Sekali lagi, memang tidak mudah. Tapi jika Ananda sekalian berhasil menghadapi tantangan ini, maka ini menjadi peluang besar bagi Ananda untuk berhasil ke tahapan selanjutnya. Salah satu komponen penting agar Ananda sekalian bisa sukses dalam menempuh studi di sekolah ini, yang juga menjadi komponen utama dari hasil riset-riset ilmiah yang dilakukan oleh para ahli, yaitu konsep atau variabel yang disebut dengan self-regulated learning, atau dikenal dengan singkatan SRL. Melalui variabel ini, Ananda diharapkan dapat mengatur proses pembelajaran sendiri. Ananda dapat mengarahkan proses belajarmu sendiri, di mana indikatornya terlihat dari beberapa hal. Yang pertama, kemampuan untuk mengatur tujuan pembelajaran. Jadi belajar bukan hanya sekedar menunggu apa yang akan disampaikan oleh guru di kelas. Bukan hanya sekedar mengikuti begitu saja tanpa tahu arah dan tujuannya apa. Rumuskanlah tujuan belajarmu sendiri. Rumuskan strategi-strategi yang bisa kalian gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana tantangan yang akan kalian hadapi ke depannya, dibutuhkan dua keterampilan
yang utama pada saat ini, keterampilan literasi dan numerasi. Bagaimana kalian bisa mencapai itu? Tentu kalian harus mampu merumuskannya sendiri. Jika keadaan ini bisa terwujud, maka tidak ada istilah jam kosong, tidak ada istilah guru berhalangan hadir. Semua akan fokus kepada tujuannya masing-masing. Kemudian indikator yang kedua untuk mewujudkan self-regulated learning tadi, yaitu kemampuan untuk menjaga agar ritme motivasi belajar kalian tetap stabil, bukan semakin menurun. Semakin mendekati kenaikan kelas, motivasi belajar semakin rendah. Seharusnya semakin mendekati proses ujian, maka selayaknya motivasi belajar itu harus semakin meningkat. Bagi Ananda yang berada di kelas 10, di kelas 11 nanti beberapa dari kalian akan ditunjuk untuk mengikuti asesmen kompetensi nasional untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi tersebut. Bagi yang sekarang kelas 11, di kelas 12 nanti berdasarkan pernyataan dari Menteri Pendidikan akan dilaksanakan tes kompetensi akademik yang nantinya akan menjadi dasar penerimaan kalian di perguruan tinggi. Untuk mencapai ini semua, tentu motivasi belajar itu harus selalu meningkat, minimal tetap bertahan. Itu indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga, yaitu perilaku belajar. Perilaku belajar itu harus terlihat dari aktivitas membaca, mengerjakan soal, bertanya. Jika ada sesuatu yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk bertanya. Bertanyalah kepada temanmu yang lebih paham. Bertanya kepada bapak ibu guru. Jika ini terjadi, maka aktivitas belajar malam itu tidak ada yang berleha-leha atau bersantai-santai. Semuanya akan fokus kepada capaian yang ingin diraih dan menunjukkan perilaku belajar yang benar-benar mengerjakan soal, membaca buku. Ada beberapa materi pelajaran itu seharusnya bisa kalian baca sendiri sebelum dijelaskan oleh guru di kelas. Buku teks sudah disediakan, tapi minat baca masih sangat rendah. Bangsa kita ini didirikan oleh founding father yang memiliki minat baca yang sangat tinggi. Mereka berpengetahuan sangat luas, bahkan mampu berargumentasi di kancah internasional mewakili bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan literasi yang baik. Ini jangankan untuk membaca buku-buku sekunder, buku primer saja yang menjadi bahan ajar, minat baca masih sangat rendah. Nah, kemudian indikator yang terakhir yaitu evaluasi. Bagi yang sekarang di kelas 10, kalian telah menghadapi evaluasi belajar di semester 1. Kemudian sebentar lagi kita akan melaksanakan evaluasi belajar untuk semester 2. Dari evaluasi belajar ini seharusnya kalian mengevaluasi dirimu sendiri. Sejauh mana capaian selama belajar di sekolah ini. Yang sekarang di kelas 11, sudah beberapa kali evaluasi yang kalian hadapi. Nah, sebagai individu
kalian harus mengevaluasi keterampilan mana, pengetahuan mana yang masih kurang, yang masih belum kalian capai. Ananda sekalian memiliki cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi, namun itu semua tidak akan terwujud jika indikator-indikator yang disampaikan tadi tidak ada pada diri kalian. Maka momentum kebangkitan nasional ini seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan, sehingga tujuan pendidikan itu benar-benar bisa tercapai. Baiklah, demikian saja amanah pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.